Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di aw.education. Pada video kali ini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data di pertemuan kedua. Oke, baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang variabel, terus ada aturan dalam membuat variabel, menentukan tipe data, lalu ada soal latihan, dan nanti ada di akhir adalah kesimpulan. Oke, menentukan tipe data dan variabel ini sebuah langkah penting ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ada perangkat lunak ya, salah satunya adalah untuk fungsinya ngolah data. Nah, data yang diolah terdiri dari berbagai jenis data yang ditampung dalam variabel. Kalau kita melihat contoh di sebelah kanan, di situ ada aplikasi penjualan, gitu ya, di mana ada barang, misalkan buku tulis, harganya 10.000 atau jumlahnya ada 3, dan kalau kita totalkan itu ada 30 ya, karena harganya 10.000 dikali 3 yaitu 30.000. Nah, ini ada beberapa data yang digunakan ya. Buku tulis itu adalah berupa huruf, terus harga itu adalah angka, kuantiti angka, dan total juga adalah angka. Oleh karena itu kita harus mengetahui ya bagaimana kita membuat variabel dan tipe data yang akan digunakan. Oke, pertama variabel ya. Variabel secara definisi adalah suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai. Misalkan kita membuat contoh variabel, ada nama, terus ada nilai, ada usia, berat badan, dan lain-lain. Nah, dalam membuat variabel itu ada beberapa aturan ya yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya nama, spasi, mahasiswa. Nah, ini tidak boleh ya karena ada spasinya. Yang kedua, tidak boleh berupa angka atau diawali angka ya. Contohnya 5. Jadi 5 adalah angka, itu tidak boleh dijadikan variabel, atau 5.000 ya. Diawali dengan angka, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan nama fungsi ya. Ada beberapa fungsi di dalam pemrograman yang sering kita jumpai, misalkan ada cin, itu nama fungsi untuk input, ada printf, ini nama fungsi untuk output, cout, ini juga untuk output. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan simbol ya. Contohnya di sini ada simbol persen, lalu ada usia atau variabel usia. Nah, ini diawali dengan simbol, ini juga tidak boleh ya. Jadi ini ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat variabel. Oke, perbedaan variabel yang benar dan salah ya. Misalkan di sini tidak boleh menggunakan spasi ya. Berarti nama spasi siswa tidak boleh, tetapi yang benar adalah nama underscore siswa, itu boleh ya, atau dilangsungkan tanpa spasi, itu juga boleh ya. Yang kedua, 5 atau 5 tulisan angka ya. Nah, itu yang benar adalah angka, lalu angka 5 ini di belakang, itu boleh gitu ya. Yang ketiga, print, itu tidak boleh karena itu adalah nama fungsi, tetapi yang boleh adalah misalkan kita ganti dengan variabel cetak. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan simbol. Jadi persen tidak boleh diletakkan di awal, tetapi kalau kita mau menggunakan, cukup menggunakan kata usia gitu ya. Jadi ini yang tidak boleh dan boleh gitu ya. Oke, contohnya misalkan ada rumus di mana total sama dengan harga dikali dengan kuantiti. Nah, kita akan menentukan variabel dari rumus ini ya. Yang pertama, kita akan menentukan yaitu total. Lalu ada variabel yang kedua yaitu kita butuh harga, dan variabel yang ketiga adalah kuantiti. Jadi untuk membuat atau menghitung total itu dibutuhkan 3 variabel yaitu total, harga, dan kuantiti. Selanjutnya konstanta. Konstanta ini hampir sama dengan variabel, namun variabelnya ini sudah diberikan nilai ya, atau variabel yang telah memiliki nilai. Misalkan usia kita berikan nilainya 17. Nah, variabel yang sudah memiliki nilai ini kita sebut sebagai konstanta. Namun kalau hanya usia saja, maka ini kita sebut sebagai variabel. Contoh yang kedua, nilai sama dengan 75. Ini juga konstanta ya, tapi kalau hanya nilai saja maka ini disebut sebagai variabel. Oke, pembahasan yang kedua adalah tipe data. Tipe data adalah pengklasifikasikan data berdasarkan jenis data. Contohnya ada tipe data in ya. Ini ukuran di dalam memorinya adalah 4 byte gitu ya. Yang kedua float,
Ini juga sama 4 byte float, dan ini tentu digunakan pada data yang berbeda. Kalau in itu untuk bilangan bulat, float itu bilangan pecahan. Lalu ada boolean atau bool, ini ukurannya 1 bit. Ini untuk menentukan dua pilihan, yes atau or no gitu ya. Yang keempat adalah char, itu size-nya adalah 2 byte. Ini untuk huruf gitu ya. Dan terakhir ada string. String ini digunakan untuk kata ya. Jadi kalau char itu huruf tapi hanya satu, kalau string itu untuk beberapa huruf gitu ya. Dan masih ada beberapa tipe data yang lain gitu ya, seperti long in, ada double gitu ya. Nah, yang disajikan di video kali ini adalah yang simple ya. Oke. Contoh penerapan tipe data. Yang pertama, in untuk bilangan bulat. Misalkan kita menghitung berupa angka bulat, misalkan ada 5, 10, ada 200 misalkan gitu ya. Lalu tipe data float ini digunakan untuk bilangan pecahan ya. Jadi kalau kita menghitung angka-angka yang memiliki pecahan, maka kita menggunakan tipe data float. Yang ketiga, char untuk huruf. Contohnya ada U, misalkan huruf U, huruf A misalkan. Nah, karena dia satu huruf, maka yang digunakan adalah petiknya satu ya. Yang keempat, string. Ini untuk kata atau biasanya untuk beberapa kata. Misalkan untuk kata universitas misalkan ya. Nah, karena dia lebih dari satu huruf, maka diapit dengan petik 2. Nah, berbeda dengan char. Kalau char hanya diapit petik 1. Lalu ada bool atau boolean, itu untuk true or false ya. Jadi nanti hasilnya adalah berupa 1 atau 0 gitu ya. Kalau dia benar, biasanya akan menampilkan angka 1 dan sebaliknya. Nah, untuk editornya sendiri, saya menggunakan editor online, yaitu ada OneCompiler yang bisa kalian akses dari onecompiler.com /CPP, karena saya menggunakan bahasa pemrograman adalah C++ gitu ya. Jadi tidak perlu install, tapi kita bisa menggunakan secara online gitu ya. Tidak perlu ada di komputer kita. Kita bisa mengakses menggunakan yang free dan online. Oke, ini misalkan contohnya ada nama ya. Nama di situ ada Budi. Ya, Budi lebih dari satu huruf, maka petiknya 2. Lalu ada huruf mutu B. Ya, B hanya satu huruf ya, maka petiknya 1. Itu berarti tipe data yang dipakai adalah char. Lalu usia itu 20 ya. 20 itu berarti bulat, maka kita menggunakan tipe data in. Selanjutnya nilai itu 75,8. Nah, ini karena pecahan, maka tipe data yang kita pakai adalah float. Lalu ada y, terus dia statusnya adalah true, maka dia menggunakan boolean gitu ya. Nah, itu penentuan variabel beserta isinya ya. Berarti ini kita sebut sebagai konstanta ya, karena sudah kita berikan datanya secara langsung. Lalu di bawahnya adalah perintah untuk menampilkan variabelnya ya, dan di sebelah kanan adalah hasil outputnya. Atau setelah kita run, di atas itu ada warna merah. Setelah kita run, maka nanti akan muncul outputnya ya di sebelah kanan atau di bawah run itu. Oke. Contoh misalkan kita punya barang yaitu buku tulis, harganya 10.000, kuantitinya 3, totalnya misalkan di situ ada 30.000. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan variabel dan tipe data ya. Variabelnya jelas di situ ada 4, yaitu ada barang, harga, kuantiti, dan total. Nah, tipe datanya apa saja yang dibutuhkan? Oke, untuk barang buku tulis itu berarti dia menggunakan tipe string, harga dia in gitu ya, karena dia bulat gitu ya. Quantity dia juga bulat, dia menggunakan in, dan total juga bulat ya, karena 30.000. Nah, ini kalau kita buat contoh kode program yang kedua gitu ya, string barang buku tulis gitu ya, in harga 10.000, in kuantitinya misalkan 3, lalu ada proses ya, di mana proses ini adalah proses perhitungan untuk menghitung total, yaitu harga dikali dengan quantity, dan outputnya adalah total dari harga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba untuk latihan, silakan Anda bisa mengerjakan ini ya, melihat dari contoh-contoh yang sudah kita tampilkan di slide sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah menentukan variabel merupakan langkah awal dalam pemrograman. Menentukan tipe data berdasarkan jenis data yang akan digunakan. Jadi kita melihat dulu datanya apa, apakah dia angka atau huruf. Kalau angka bulat atau pecahan. Nah, setelah itu baru kita menentukan tipe datanya. Nah,
kesalahan menentukan variabel atau tipe data dapat berakibat pada kesalahan output. Jadi kalau kita salah menentukan tipe data, biasanya outputnya juga tidak sesuai. Misalkan 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah pecahan ya, 2,5. Tapi kalau kita menggunakan tipe data int, maka hasilnya akan 2 ya, jadi hasilnya akan salah. Maka yang tepat adalah karena 5 bagi 2 adalah hasilnya pecahan, maka kita menggunakan tipe datanya adalah float. Oke, demikian video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.